kita maksudnya menggunakan akal supaya menjadi satu anugerah yang cukup bernilai, dia ada dua yang sentiasa kita nak kena ingat. Yang pertama adalah dinamakan jalan ilmu khusus. Jalan ilmu khusus, yakni dalam banyak-banyak ilmu, ilmu inilah yang paling tertinggi. Sebab tu bagi kita orang Islam, sebenarnya keimanan kita salah satunya antaranya adalah ini, maksudnya beriman kepada kitab, beriman kepada Alkitab dan juga beriman kepada Rasul. Kerana apa? Kerana Rasul dan kitab ini dia merupakan satu yang dinamakan ilmu khusus, yakni ilmu Allah SWT yang tertinggi, yang dinamakan wahyu, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Maksudnya kalau bagi kita orang beriman, bagi orang mukmin, seharusnya yang ini nak kena ada dulu, nak kena faham dulu, kan? Maksud kita tidak tolak ilmu yang lain, sebab nanti kita akan pergi kepada jalan ilmu yang kedua. Tapi yang pertama adalah ilmu Allah yang tertinggi, yang dinamakan wahyu, kan? Dinamakan wahyu. Wahyu ini Allah sampaikan kepada para nabi dan juga rasul. Dan ilmu ini, ilmu dalam bentuk wahyu ini, dalam istilahnya kita sebut dia sebagai ayat-ayat qauliyah, kan? Ayat-ayat qauliyah ataupun dalam bentuk perkataan. Ini adalah ilmu yang paling tinggi. Dan ini juga dia merupakan, dinamakan apa? Jalan formal ataupun jalan rasmi. Dan diutuskan ataupun diturunkan ilmu ini kepada insan terpilih sahaja. Yang dalam konteks kita adalah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Rasul kita, yang merupakan penutup kepada para Nabi. Jadi ilmu wahyu ini diutuskan ataupun diturunkan kepada Nabi SAW, dalam konteks kita adalah Al-Quran, dan juga kepada Rasul yang terdahulu, kan? Kepada Daud, kepada Musa dan juga kepada Nabi Isa AS. Jadi ini benda yang kita nak kena beriman lah. Selain daripada yang tadi tu, yang tadi tu memanglah kita beriman Allah cipta apa semua, tapi kita boleh tahu adanya Allah, kita boleh kenal adanya Allah, kita boleh tahu bagaimana cara nak hidup di atas muka bumi Allah, kita boleh tahu tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita kerana apa. Semuanya datang daripada ilmu yang pertama ini, yakni ilmu wahyu. Ini benda yang kita nak kena sentiasa ingat dan kita nak kena sentiasa maksudnya share gitu, kan? Supaya akal kita itu menerima ilmu ini dulu, gitu. Sebab tu bagi orang beriman, dia akan apa? Qala Allah wa qala Rasul. Maksudnya dia tidak akan bantah kata-kata Allah dan juga kata-kata Rasul. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Tahap kenal Allah itu menyebabkan dia menerima sepenuhnya Al-Quran, menerima sepenuhnya hadis, sehingga dia tidak akan berbantah dalam konteks syariat Allah. Dia tidak akan berbantah dalam konteks qala Allah qala Rasul. Maksudnya tidak akan berbantah dalam konteks kata-kata Allah, yakni wahyu, dan juga kata-kata Rasul SAW, yakni hadis Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok, itu ilmu yang tertinggi, kan? Jadi kita, maksudnya makin kita nak faham, makin kita belajar dan sebagainya, itu sepatutnya mencorak kita lah. Sehingga macam tu lah. Maksudnya bila datang kepada kita wahyu, datang kepada kita ketentuan Allah, datang kepada kita hadis Nabi, sebagai orang yang berilmu, yang mempunyai akal yang cerdas, akal yang sihat, kita akan menerimanya sepenuhnya, tanpa takwil, tanpa apa-apa. Sebab tu para sahabat Nabi SAW dahulu apa? Kalau Nabi sebut, dia kata apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Sebab itu adalah ilmu yang tertinggi, dah tak perlu nak diperbahaskan lagi. Sebab itu adalah wahyu, dia berada di atas akal manusia. Maksudnya satu area yang mana manusia tidak mampu, tetapi disebabkan manusia dengan akal boleh melihat kebesaran Tuhan, kan? Dengan akal kita boleh melihat kebesaran Allah. Kita tengok alam ini, sudah pasti ada penciptanya. Dengan akal itu dia memberi basic untuk kita rasa adanya zat yang besar, zat yang memiliki ini. Jadi bila mana zat ini menyampaikan ilmunya, yakni menyampaikan wahyu, menyampaikan kata-katanya, orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar berakal, yang sihat ini, yang bersih ini, dia akan menerima sepenuhnya.
Dan inilah karakter orang-orang beriman, yakni dia menerima sepenuhnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jalan-jalan ilmu yang khusus, dipanggil jalan ilmu yang khusus, kan? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52. Anda tak pernah hafal sangat sebenarnya banyak ni, tapi masa present slide ni dulu tak letak dia punya sumber ayat Quran itu. Minta maaf lah, sebab masa present tu kepada public gitu, kan? Yang mana dalam surah Syu'ara surah 42 ayat 52, Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh, yakni Al-Quran, dengan perintah kami. Allah kata apa? Allah wahyukan kepada Muhammad, kepada Nabi SAW itu roh, yakni Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab, yakni Al-Quran, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini adalah wahyu Allah Ta'ala, maksudnya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala kata apa? Sebelumnya engkau ini Muhammad, dan Muhammad pun tak tahu apakah kitab itu, yang Al-Quran, dan apakah iman itu. Tetapi Allah lah yang menjadikan Al-Quran itu cahaya, dan dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Sebab tu nikmat Allah yang besar adalah hidayah, kan? Allah kata apa? Kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Maksud, kalau Allah tak bagi kepada kita, kita tak dapat, kan? Qatifilah rahimakumullah. Sebab tu dalam ayat ini maknanya dia cukup besar lah kepada kita. Maksudnya keimanan kita adalah ilmu khususnya adalah ilmu wahyu gitu. Dan Allah clear cut dalam ayat ini. Allah kata apa? Kalau Allah tak bagi petunjuk siapa yang Allah kehendaki, memang kita tidak dapat. Maksud kita nak kena bersyukur lah, sebab hidayah itu Allah campakkan ke dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah kekalkanlah sehingga kita dimatikan dan bertemu dengan Allah SWT. Ikhwatifillah rahimakumullah. Yang kedua, itu adalah ilmu khusus. Yang pertama lah, akal kena iktiraf ilmu tu dulu, kan? Maksudnya kita, kalau kita tarbiyah, kalau kita cakap dengan anak kita ke, dengan adik kita ke, dengan kawan-kawan kita, dengan siapa-siapa lah, termasuk dengan diri kita sendiri, maksud proses yang kita nak kena tanam adalah sungguh-sungguh nak iktiraf ilmu wahyu itu. Itu benda yang kena asaskan. Sebab tu awaluddin marifatullah, awal kepada agama ini marifatullah, yang mengenal Allah. Itu yang kita nak kena tanam dulu. Sebab tu selalu anak dulu ingat pada diri lah. Maksudnya terkadang tak pandai sikit tak apa gitu, kan? Yang paling penting kenal Allah. Kita tak kaya sikit pun tak apa. Yang paling penting kita kenal Allah. Baik, yang kedua, dalam proses kita memanfaatkan akal ini, setelah ilmu yang pertama itu, ilmu yang kedua adalah ilmu yang kita perolehi secara tidak formal, kan? Yakni Allah memberikannya melalui ilham, kan? Ini adalah jalan umum, kan? Ini adalah ilham. Ilmu ilham ini kita perolehi tidak melalui wahyu. Maksud kalau siapa declare, siapa claim lah, saya menerima wahyu daripada Allah, itu batil, dan itu benda yang sesat. Dia tidak akan berlaku setelah kewafatan baginda Nabi SAW sebagai penutup kepada para nabi dan juga rasul. Tidak akan berlaku lagi manusia lain daripada baginda Nabi SAW itu akan menerima wahyu. Jadi itu kita nak kena iktiraf lah. Itu benda nak kena pegang betul-betul. Maksud siapa yang datang claim menerima wahyu, kita akan tolak.